Mohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Subhanul Watan. Indonesia
Silakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Senat, Rektor Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang beserta Wakil Rektor, para masyayikh pondok pesantren di Jombang, masyayikh keluarga besar Bani Abdul Fattah, Ketua Yayasan Bani Abdul Fattah, hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Rabu 15 Maret 2023, kita dapat berkumpul bersama pada acara orasi ilmiah Wakil Presiden Republik Indonesia pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang tahun akademik 2022-2023. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang, Bapak Dr. Ki Haji Abdul Khalik Hasan Al-Hafidh, Magister Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اللهم نور قلوبنا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Yang sama-sama kita muliakan, kita taati Yang Mulia Wakil Presiden Republik Indonesia dan Rais Am PBNU masa abdi 2015-2019, yang mudah-mudahan Allah berikan beliau umur panjang yang barakah. Allah anugerahkan kepada beliau sehat walafiat, dan mudah-mudahan dari tangan beliau, dari lisan beliau, dari kebijakan beliau terbuka pintu-pintu kebaikan, tertutup pintu-pintu kejelekan. Al-Fatihah. Yang sangat kami hormati
Gubernur Jawa Timur, Ibu Bupati Jombang beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Senat Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang dan seluruh wakil rektor, para masyayikh pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Jombang, wabil khusus para masyayikh pondok pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, masyayikh pondok pesantren Denanyar, masyayikh pondok pesantren Tebuireng, masyayikh pondok pesantren Rejoso, dan seluruh para kiai, para ibu nyai dari pesantren-pesantren yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, yang belum bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi ta'zim dan takrim kami. Ketua Yayasan Bani Abdul Fattah yang sangat kami muliakan, Kakanda Ki Haji Muhammad Idris Jamaluddin Ahmad, Romo Yai Abdul Salam Sahib, pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif dan Anyar yang sangat saya hormati, hadirin undangan yang berbahagia, para wali wisudawan, wisudawati, dan tak lupa kawan-kawan pengurus NU Kabupaten Jombang dari berbagai jajaran, ranting, MWC maupun PCNU, serta seluruh tokoh-tokoh Thariqah Syadiliyah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum kami melanjutkan apa yang harus kami sampaikan, kami mengemis Fatihah, menghadirkan ruhaniyah para masyayikh Bahrul Ulum, masyayikh Tambak Beras Jombang, masyayikh Denanyar, masyayikh Rejoso, masyayikh Tebuireng, dengan bersama-sama kita memohon agar Allah memuliakan beliau yang telah menghantarkan kita sampai seperti ini. Wabil khusus Hadratus Syekh Bahya Abdul Fattah sekalian, Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad sekalian, Romo Yai Sahal Mahfud sekalian, Romo Yai Taufikur Rahman Fattah, Romo Yai Hubbi Fattah, Romo Yai Sultan Abdul Hadi, Ibu Nyai Mutmainnah Abdul Fattah, lahumul Fatihah. Hadirin ingkang sangat kula mulyakaken, wabil khusus anak-anak wisudawan wisudawati yang sangat berbahagia, bersama-sama mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada wisuda yang ke-9 ini Allah menghadirkan kekasihnya di tengah kita, seorang ulama panutan kita, seorang pemimpin panutan kita yang selama ini terus kita kagumi, yang selama ini terus kita doakan, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang barakah. Hari ini Allah pergerakkan beliau, Allah perjalankan beliau menuju majlis yang sangat mulia ini. Tentu ini adalah keberkahan yang sangat tidak terbatas bagi kami. Sebagai pimpinan dan seluruh sivitas akademika, kami hanya mengucapkan kepada Abuya, jazakumullah awfaral jaza, jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin para wisudawan, para wali wisudawan yang sangat kita muliakan. Kalau dalam istilah haji kita mengenal tawaf kudum, tawaf wada, sore ini kita sama-sama niat menyatukan hati untuk belajar terakhir kali di kampus tercinta kita IAI Bafa. Kita akan ngaji pada sore hari ini kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti betul-betul bisa menjadikan pedoman, pegangan bagi kita semuanya, khususnya kami para pimpinan dan kawan-kawan yang sore ini di wisuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, 4 tahun kalian ditarbiyah di kampus yang sangat mulia ini.
4 tahun kalian dididik oleh para masyayikh. Harapan kami pertama, tetaplah kalian berakhlakul karimah. Kalian tidak perlu jauh-jauh mencontoh. Contohlah para masyayikh yang telah mengajari kalian. Dan hari ini Allah menghadirkan satu contoh lagi yang bisa kita jadikan pedoman dalam meniti perjuangan kita, yang mulia Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena dengan mencontoh sangatlah amat mudah. Mari bersama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Yang paling penting, ada satu wasiat yang pasti disampaikan oleh Abah Romoya Jamaluddin Ahmad. Beliau mengutip dawuh dari Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tuzakkiyanna waridan la ta'lamu thamaratuhu falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul athmar. 4 tahun kalian ditarbiyah, dididik. Bukan air yang diharapkan dari mendung, bukan basahnya tanah yang diharapkan dari mendung, bukan tumbuhnya pepohonan yang diharapkan dari mendung, dan bukan lebatnya dedaunan yang diharapkan dari mendung. Akan tetapi buah-buahan yang akan bermanfaat untuk orang yang ada sekeliling, itulah yang diharapkan dari turunnya hujan. Pendidikan yang kita lakukan selama 4 tahun, ada yang lebih, berhasil atau tidaknya tergantung masyarakat menikmati buahnya, dan buah itu adalah akhlakul karimah dari kalian. Yang terakhir, kami hanya berpesan sebagaimana pesan mursyid kami ketika kami sowan kepada beliau, profesi apapun yang kalian akan tempuh, ilmu apapun yang kalian punyai, maka kalian berhak disebut ulama, asalkan kalian punya sifat khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh, khairul ilmi ma kanat al khasyatu ma'ahu, fal ilmu in qaranathu al khasya falaka wa illa fa'alaika. Ilmu sejati adalah ilmu yang disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ilmu itu disertai dengan rasa takut, maka ilmu itu bermanfaat. Akan tetapi kalau tidak ada rasa takut dalam diri kita, maka ilmu justru yang akan menjerumuskan kita. Terakhir, seluruh persiapan sudah kami lakukan, Buya. Alhamdulillah kami didampingi oleh kawan-kawan dari Pas Pampres, protokoler. Semua dihitung sedetail mungkin. Semua diperhitungkan secara rapi, dan ini pengalaman pertama bagi kami. Akan tetapi kekurangan demi kekurangan pasti akan terlihat dengan jelas. Keinginan kami mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Keinginan besar dari kami untuk memuliakan Abuya, untuk memuliakan para tamu-tamu yang memang betul-betul mulia. Akan tetapi yang terjadi inilah yang Bapak Ibu rasakan. Makanya kalau teringat, sawabikul himami la takhriku aswaral aqdari. Keinginan yang menggebu untuk memberikan penghormatan maksimal, terutama pada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan, tentu tidak akan mampu menembus tirai tabir takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atas seluruh kekurangan, atas seluruh kekhilafan dan apapun yang tidak pantas yang terjadi pada sore hari ini, dengan penuh kerendahan hati kami mohon keikhlasan para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Gubernur, mohon maaf yang tak terhingga. Apa yang terjadi itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon kiranya kepada beliau berkenan untuk memberikan pendidikan terakhir,
ilmu terakhir sebelum kawan-kawan keluar dari kampus tercinta ini, dan sebenarnya ini juga adalah kuliah perdana kalian karena kehadiran beliau sebagai simbol bahwa tahun ini kita sudah membuka program pasca sarjana. Jadi satu sisi ini adalah kuliah wada, tapi di sisi lain ini adalah kuliah kudum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita simak bersama orasi ilmiah dalam rangka wisuda ke-9 Institut Agama Islam Bani Fathah Jombang, Profesor Dr. Honoris Causa Ki Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal-lataif ar-rahmaniyah wal-waridat al-ilahiyah wal-mawahib al-ikhtisasiyah wal-ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsan wa wahdat al-shuhud walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ibu Bupati Jombang dan seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, Rektor beserta seluruh sivitas akademika Institut Agama Islam Bani Fathah Jombang, hadirin serta tamu undangan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini saya bisa hadir di dalam rangka wisuda ke-9 Institut Agama Islam Bani Fathah Tambak Beras Jombang. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya sampaikan selamat. Semoga jeripaya perjuangan, doa dari orang tua dan semua pihak memberikan manfaat dan ilmu yang kalian terima dapat diamalkan dengan baik. Wisuda bukan berarti selesai. Bukan merupakan sesuatu akhir daripada pembelajaran. Karena nanti kalian akan menghadapi situasi yang lebih nyata lagi, yaitu di dalam masyarakat. Oleh karena itu saya anjurkan, kalau mungkin dan kalau bisa, lanjutkan lagi setelah S1 ke S2.
dan terus ke S3. Apalagi institut ini akan membuka program pasca sarjana. Saya kira itu kesempatan yang baik. Karena memang orang-orang yang dipercaya oleh Allah itu untuk melaksanakan tugas sebagai khalifatullah fil ard harus memiliki ilmu pengetahuan, harus mempunyai ilmu, baik ilmu duniawi maupun juga ilmu akhrawi. Saya kira kalian sudah tahu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, dia harus punya ilmu. Man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dapat kedua-duanya, dunia dan akhirat, dia harus punya ilmu. Sebagai khalifatullah fil ardi, kita diberi pertama oleh Allah apa yang ada di bumi ini, sumber daya alam untuk kita hidup. Walladzi khalaqalakum wa fil ardi jami'a. Allah yang menjadikan buat kamu apa yang ada di bumi ini untuk kalian, untuk kita, untuk dilola. Allah juga mengatakan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kalian untuk memakmurkan bumi. Wasta'marakum fiha, yakni memberikan tanggung jawab kepada kamu, ya, untuk memakmurkan bumi. Karena itu, untuk makmurkan bumi itu harus ada asbabul imarah, sebab-sebab yang bisa membangun kemakmuran itu, yaitu kegiatan keekonomian, kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, perindustrian, pertambangan. Itu asbabul imarah. Kuncinya, miftahul imarah adalah ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Karena itu kita hidup di dunia untuk bisa membangun ini harus mengerti tentang masalah cara mengelola apa yang ada di bumi ini untuk memakmurkannya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nizam Rabbani, tata aturan Tuhan, tentu Allah. Ada dua nizam Rabbani itu, yang satu adalah nizam kauni, yaitu hukum alam. Hukum alam itu juga nizam Rabbani. Oleh karena itu kita harus hidup berdasarkan hukum alam, termasuk dalil-dalil Archimedes dan segala macam itu semua hukum alam, termasuk keseimbangan ekosistem, itu adalah hukum alam. Dan kalau dirusak, maka pasti akan memberi dampak. Nizam kauni tidak ada pilihan, la khiyarah. Untuk kita tidak ada pilihan. Kalau kita melanggar, pasti akan membawa dampak buruk. Itu nizam kauni. Kalau kita mau ke laut, menyeberangi laut, kita harus pakai perahu. Kalau tidak, kita tenggelam.
Itu nizam kauni. Kalau kita ingin bisa terbang ke udara, kita harus pakai pesawat. Kalau keluar dari pesawat, jatuh, mati. Itu nizam kauni. Jadi kalau istilah ulama, nizam kauni itu kita makhuruna, majburuna, kita dipaksa untuk patuh. Kalau tidak, akan berdampak buruk. Makanya sekarang terjadi kerusakan lingkungan, ya, perubahan iklim, dan sekarang menjadi masalah dunia. Semua ribut, ada pulau yang tenggelam, ada banjir, ada terjadi longsor, itu karena merusak tatanan, ya. Nizam kauninya dilakukan pengrusakan. Maka terjadilah kerusakan-kerusakan itu. Jadi kita harus memegang teguh dan tidak ada pilihan. Ya. Ghairu mukhtar, tidak ada pilihan. Majburina, makhurina, kita dipaksa untuk patuh. Kalau tidak bisa. Itu yang namanya nizam kauni. Yang keduanya adalah nizam tasyri'i, yaitu syariah. Tata aturan syariah. Tata aturan syariah itulah sebagai jalan kita, hidup kita supaya membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu manhaj rabbani. Bedanya kalau manhaj rabbani itu kita boleh memilih. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau iman boleh, mau tidak iman boleh, tapi hati-hati. Ya, nanti akan ada balasannya. Kalau orang yang beriman, man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, kami akan berikan dia hayatan thayyibah. Akan berikan penghidupan yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu yang baik, bisa secara material, bisa secara spiritual. Artinya itu di dunia. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jaza. Kalau yang hayatan thayyibah itu namanya thamrah, buah yang kita nikmati di dunia. Imam Ibnu Athaillah mengatakan itu thamrah ajilah, yaitu buah yang didahulukan, dan yang di akhirat jaza itu ajran ajilan, yaitu pahala yang ditunda. Jadi semua apa yang kita lakukan itu akan membawa dua hal. Kalau dikerjakan dengan baik, salat, puasa, zakat, semua saja amalan-amalan itu akan berdampak. Namanya itu ibadah yang berdampak, membawa kebaikan-kebaikan. Kalau tidak berdampak, berarti ibadahnya belum baik. Seperti inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, salat itu akan mencegah orang perbuatan buruk, dan berarti ibadahnya. Imannya juga begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sehingga dia mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadi beriman mencintai saudaranya. Tidak mencintai saudaranya, imannya kurang. Imannya belum betul. Dan iman itu bukan hanya mengucapkan syahadat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu ada
70 lebih, 60 lebih cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang tertingginya syahadat. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan paling rendahnya menyingkirkan apa yang mengganggu di jalan, menyakiti duri, batu, yang itu iman, cabang iman yang paling rendah. Yang paling tinggi syahadat. Di antara itu banyak sekali, ya, hal-hal positif, hal-hal konstruktif, itulah iman. Jadi segala apa yang kita lakukan itu berdampak, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia, yaitu namanya thamarah ajilah. Bagi kita, bagi kalian semua yang memiliki itu, ditugaskan untuk bisa memberikan, ya, pencerahan kepada masyarakat tentang ajaran agama. Itulah sebabnya maka Allah meminta kepada kita untuk ada yang al-mutafaqqihina fiddin, yang faham agama, yang mendalam. Jadi kalau tadi untuk mengelola dunia ini ada mu'ammirin al-ardha, pemakmur bumi dengan sains dan teknologinya. Nah, untuk menyampaikan pesan-pesan, memberi solusi, makharij diniyah, itu adalah al-mutafaqqihina fiddin, yang faham. Kalian bagian daripada al-mutafaqqihina fiddin itu, ya. Dan kita harus terus mengembangkan, harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, ya. Saya sering katakan bahwa kita tidak cukup hanya menguasai nafs saja. Bahkan kita harus melakukan ijtihad. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang baru, yang dulu belum ada. Di kitab-kitab Al-Kutubul Mu'tabarah itu belum ada. Masail jadidah. Bagaimana kita menjawab itu kalau tidak punya ilmu? Harus ada punya ilmu menjawabnya. Mungkin tidak bisa sendiri, tapi bersama-sama, yang namanya ijtihad jama'i, rombongan. Kalau tidak dijawab, nanti akan fawdha, akan terjadi kekosongan. Tidak ada orang berpegang. Dan memang syariah itu tidak hanya nafs, tapi juga hasil ijtihad. Bahkan kata Imamul Haramain, fa inna ma'dham asy-syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Li'anna an-nususa mahdudah, karena nas itu terbatas. Al-Quran itu cuma 30 juz, nggak nambah-nambah. Hadis juga tidak nambah-nambah. Walakinnal waqa'i wal hawadits, tapi persoalan-persoalan tidak pernah berhenti. Ghairu mahdudah, terus berkembang terus. Bahkan selain masalah-masalah baru, masail jadidah, ada juga masail mustajaddah, masalah lama yang mengalami perubahan. Terutama di bidang ekonomi, ada transaksi-transaksi yang baru, yang dulu tidak ada. Dengan elektronik, dengan berbagai sistem, ya, itu kemudian harus dijawab oleh kita. Masalah-masalah kebangsaan, masalah-masalah global, ya, masalah hubungan antar muslim dan non-muslim, itu semua persoalan yang harus dijawab. Oleh karena itu harus punya ilmu. Kata Imamul Haramain, kata beliau, wan nusus la tafi bil ushri min mi'syari syariah. Nas itu cuman 1/10 daripada 10 syariat itu. Dari 10, jadi cuma 1/10. Jadi 10%. Nas itu cuma 10% dari syariah itu.
Jadi 90% itu hasil ijtihad para ulama. Makanya banyak kitab-kitab Al-Kutubul Mu'tabarah, ada yang sampai 10 jilid, ada yang 20 jilid. Seperti di Fathul Mu'in itu, lau, andai kata begini, itu semua menjawab persoalan-persoalan yang terjadi ketika itu. Fathul Mu'in itu 100 tahun yang lalu. Dan Imamul Haramain itu hidup tahun 474 apa 78, sekitar itu. Beliau mengatakan bahwa nas itu cuma 10%, ijtihadnya 90%. Itu 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Lah, kalau sekarang tambah 1000 tahun, sudah berapa persen lagi? Jadi terjadi nas itu makin sedikit dibanding dengan hasil ijtihadnya. Jadi ada kitab banyak-banyak, itu ijtihad para ulama itu semua. Ya, ada qararat, ada di Timur Tengah, ada di Mesir, di Darul Ifta, ada di sini, namanya di Komisi Fatwa Majelis Ulama, ada di Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, ada itu semua qararat itu, ada ijtihadat itu merupakan sesuatu yang harus dijawab oleh kita itu. Oleh karena itu saya bilang S1 tidak cukup. Belum cukup. S2 belum cukup. S3 belum cukup juga. Harus terus. Karena memang, jadi kalau sekarang memang tidak bisa sendiri, ya. Karena apa? Karena keilmuannya tidak sehebat orang dulu, ya. Jadi tidak mungkin orang-orang yang mengaku dia mujtahid itu sebenarnya belum. Oleh karena itu harus bersama-sama, ya. Kalau Profesor Said Ramadan mengatakan mereka itu cuman bukan seorang mujtahid, tapi an-naqiluna ara al-fuqaha wal mujtahidin. Mereka hanya mengutip pendapat-pendapat ahli-ahli fikih dan para mujtahid. Jadi yang bergelar profesor-profesor itu banyaknya tukang kutip saja, bukan mujtahid itu. Tapi kita harus menjawab persoalan itu. Oleh karena itu kita harus mendalami terus dan terus itu. Itu juga saya sampaikan dalam beberapa forum. Karena itu kita memerlukan al-mutafaqqihina fid din, ya, di samping al-mu'ammirin al-arda, untuk bisa memberikan jawaban-jawaban yang kenapa? Karena masalah akan terus berkembang, tidak akan berhenti. Ghairu mahduda. Al-hawadith wal waqa'i wan nawazil semua akan terus berkembang terus. Bekali kalian dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena para ulama-ulama itu sudah pada satu-satu. Hari ini, wisuda ini, Al-Maghfurlah Kiai Jamal sudah tidak ada. Wisuda tahun yang lalu masih ada. Tapi sekarang tidak ada. Harus ada penggantinya. Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengambil ilmu dari hati manusia. Tidak ada orang alim ilmunya hilang, tidak ada. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ya, ulamanya diambil, ilmunya dibawa. Kalau istrinya ditinggal, mobilnya ditinggal, sawahnya tinggal, rumahnya ditinggal, ilmunya dibawa. Nah ini hatta idza lam yabqa alimun, kalau sampai tidak ada seorang alim pun yang menguasai ilmu itu, ittakhadhan nas ru'usan juhala,
orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh, juhal. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan. Penting adalah para penerus harus dimunculkan Kiai Jamal, Kiai Fatah, Kiai Wahab yang baru, yang mengganti beliau-beliau ini. Dan saya kira institut ini salah satu kawah candra di muka, tempat mencetak Kiai Jamal yang baru, Kiai Fatah yang baru, Kiai Wahab yang baru. Jangan berhenti menuntut ilmu, jangan bosan, dan terus berjuang. Saya kira itu. Selamat sekali lagi, dan saya ucapkan selamat kepada wisudan dan wisudawati. Saya sampaikan apresiasi kepada rektor, Sivitas Akademika, para dosen semua, dan semua yang berkiprah dalam mencerdaskan, menjadikan anak-anak memiliki pengetahuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya penutupan rapat Senat terbuka oleh Rektor Institut Agama Islam Bani Fathah Jombang, Bapak Dr. Ki Haji Abdul Khaliq Hasan Al-Hafidh, Magister Hukum Islam. Dengan izin dari Bapak Wakil Presiden, penutupan teriring ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rapat terbuka Senat Institut Agama Islam Bani Fathah Jombang kami nyatakan ditutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada sore hari ini, marilah kita sejenak berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ki Haji Abdus Salam Shahib, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati ali wa ashabi wa ikhwanihi minal amil mursalin wal aulai wa syahdi as-salihin wa tabi'atul malaikatil muqarrabin, hadrati Sultan al-Ya'sh Abdul Qadir Al-Jani wal hadrati ma'alifi kutubina mujizina kuliman jazana, sunnah hadrati ma'asis Nahdlatul Ulama Mbah Hashim Mbah Bisri, ma'asis Kiai Husain Hadrati Kiai Abdul Fattah Hashim wa zaujatihi Punyai Musyarafah, Kiai Sahal Mahfud wa zaujatihi, Kiai Jamaluddin wa zaujatihi, Kiai Sultan wa zaujatihi, Kiai Khubbi wa zaujatihi, Kiai Abdul Nasir Fatah, Kiai Taufikur Rahman. Laumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa min al jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa min ahlid dayr wa min nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin nawwir qulubana bi nuri datik la tajidun akbaru hammina wajidun ya tahta aidina arifna ni'mataka bidawamiha wa la tu'arif lana bizawaliha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ij'alni muqimas sholati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadhurhum wa fi ta'atik warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir dan memberikan orasi ilmiah pada acara sore hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan melaksanakan foto bersama dan dimohon mendampingi Gubernur Jawa Timur, Bupati Jombang, Rektor, Wakil Rektor Institut Agama Islam Bani Fatah, dan para Ketua Senat untuk mengambil tempat di depan. Foto akan kami hitung mundur. Tiga, dua, satu. Kami ulangi kembali. 3, 2, 1. Foto selesai. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Para peserta tamu undangan untuk tetap berada di tempat dan diharapkan untuk mengurangi suara